mesti berbeda. Seperti yang waktu itu di sini. Saat perhitungan energi ya di sini ya. Untuk yang metanol ini yang beda. Jadi saya pekerjaan teman kalian itu ada satu sel yang dirubah suhunya atau apa aja itu tetap beda gitu, nggak bisa sama ya. Padahal untuk molnya itu udah sama ya, molnya udah sama. Kemudian rumusnya baik yang ini yang saya biasanya ataupun yang teman kalian itu, saya juga sudah coba 2 itu sama hasil saya, tapi hasil teman kalian agak ya beda gitu ya. Untuk yang metanol itu CP-CP-nya juga udah sama semua, terus delta HF-nya juga sudah sama. Nah, kalau yang W-nya itu sama. Ya, apa yang saya dapat di Excel saya itu sama dengan yang di pekerjaan teman kalian itu. Jadi hanya satu sel itu aja, nggak tahu saya kenapa. Sehingga akhirnya berbeda di perhitungan delta H-nya. Gitu. Kemudian yang ini ya. Jadi panduan untuk cara membaca hasil pekerjaan saya ini ya. Ini saya beri kotak gitu. Jadi ini untuk yang pertama, ini ada goalstick. Pokoknya yang dikasih warna ini ya, dikasih warna entah itu biru, hijau, itu yang untuk goalstick-an. Jadi ini yang di sini tuh trial. Ini trialnya. Kemudian yang di sini untuk yang di goalstick ya harus sama dengan 0. Nah, sistem stream 1 dan stream 2 ya. Di sini hanya mass balance. Jadi yang di goalstick itu mass balance-nya. Jadi yang massa masuk harus sama dengan massa keluar. Jadi di sini di sistem yang hijau. Ya, tanpa melibatkan yang arus 9 dan arus 10. Itu karena kan tidak ada kontak ya. Tidak ada kontak arus 9 dengan arus 1 tidak ada kontak sehingga arus 9 itu total molnya sama dengan yang arus 10. Komposisinya juga sama. Jadi ya kita nggak terlalu bisa kita hilangkan lah, istilahnya bisa kita hilangkan untuk perhitungan mass balance karena nanti dimasukkan pun juga sama ya, sudah balance kalau memang sudah di goalstick di sini. Jadi di sini hanya yang saya masukkan hanya stream 1 dan stream 2. Kemudian yang panjang ini dari stream 3 sampai 8 ya, ini sampai 8. Itu ada beberapa stream yang memang komposisinya sama ya. Seperti yang di sini ya, komposisi di arus 7 itu yang sudah kita pelajari di example-nya ya, dengan menganggap bahwa CO-nya ini di basis sama dengan 1 gram mol, maka akan menghasilkan komposisi yang sudah didapatkan, yaitu komposisinya kemarin stream 7. Nah ini ya, O2-nya 0, nggak ada karena habis. Kemudian ini N2, terus CO-nya 0,32 dan CO2-nya 0,08. Dan di perhitungan ini saya nggak membasis CO di sini ya, tapi nanti dihitung dengan goalstick. Ya. Tapi karena di sini sudah diketahui molnya, jadi saya memasukkan mol yang di arus 1 ya. Jadi
basisnya 1 jamnya, ya, basis itu 1 jam. Untuk ini tidak saya basis seperti yang di example, ya, tapi dihitung dengan Goalseek. Ya. Jadi yang sama, komposisinya itu arus 7, komposisinya sama dengan arus 8, sama dengan arus 9, sama dengan arus 11, 10, 12, dan arus 5. Itu komposisinya aja yang sama ya. Komposisinya yang sama, tapi jumlah total mol di arus, di masing-masing arus itu ada yang sama, ada yang nggak sama ya. Misalkan yang arus 7 sama 8 ini jumlah molnya sama ya. Sama, komposisinya sama, jumlah molnya juga sama. Tapi yang arus 9, 11, 10 ini nggak sama dengan yang arus 8. Kemudian ke arus 12 itu sama lagi dengan arus 8. Arus 12 ini sama, arus 5 ini juga sama. Baik itu komposisi maupun jumlah molnya. Ya. Jadi yang misalkan sama itu nanti dari arus mana aja tinggal dimasukkan ya, dibuat kayak rumus yang ngeling gitu. Jadi ini sama dengan sel berapa kayak gitu ya. Kemudian yang sama lagi ini ya. Di sini komposisinya sama ya, komposisinya sama. Di sini juga komposisinya sama. Yang beda suhunya ya. Kalau jumlah molnya juga sama. Yang beda suhunya. Ini nanti dihitung dari reaksinya. Yang arus 4 CO murni itu. Nah, kemudian ada lagi yang bisa disamakan nanti yang untuk perhitungan lebih mudah itu N2 ya. Di N2 ini juga N2 yang ada di sini itu sama dengan yang ada di sini. Ya. Gitu. Di arus 3 berarti juga sama jumlah N2-nya karena N2-nya tidak bereaksi. Jadi dia hanya dari sini masuk aja muter ke proses ini ya tanpa berkurang satu apapun untuk N2. Nah, setelah itu kan banyak yang belum diketahui ya, banyak yang belum diketahui. Nah, kita bisa jadi yang saya kotak ini sampai arus 8 ya, saya kotak sampai arus 8. Kita bisa men-trial yang kuning di sini, molnya. Mol total di arus 8. Ditaruh di sini. Ketika ini tahu, berarti kan bisa dihitung ini semua. Kemudian N2-nya tidak bereaksi, jadi yang di sini tuh sama semua. Terus untuk yang CO ya, CO di sini kan bisa dihitung dari tadi setelah trial di sini CO. Kemudian atau bukan CO dulu ya, hasilnya dulu yang bisa lebih mudah. CO2 di sini berarti yang sama dengan di sini. Kemudian berarti yang lainnya ini mengikuti sesuai dengan koefisiennya. Ya, terus yang min ini karena dia reaktan jadinya min. Dari sini nanti bisa dihitung CO awalnya berapa di arus 3. Arus 4 ya. CO awalnya di arus 4 itu berapa? Ternyata ini 1.100.000 lebih ya. Gram. Gitu. Nah, setelah sebentar. Ini kan kuning-kuning di sini, hasil Goalseek-nya di mana? Yang sama ya, warnanya yang sama, jadi kuning. Nah, Goalseek-nya itu di sini. Jadi dari energi balance sistem SO3, arus 1, arus 8, arus 2,
arus 12 plus reaksi. Gitu. Arus 8 di sini ya. Arus 8 yang masuk, kemudian arus 1, terus yang keluar arus 2 dan arus 12. Jadi yang ungu ini, sistem ungu. Itu yang dibuat goalsick-nya. Gitu. Nah, terus tadi yang panjang ini, yang saya kotai besar ini, kan ada yang belum diketahui suhu-suhunya. Misalkan di sini, ini kan nggak tahu ya, suhunya berapa. Di ini juga arus 7 juga nggak tahu suhunya berapa. Nah, itu dihitung di sini. Ini arus 6. Ya, ini yang di trial. Ini yang di trial, kemudian menggunakan energy balance dari sistem heat exchanger, ya ini tadi ya, dari heat exchanger. Terus di trial, terus di goalsick, ininya harus sama dengan 0. Ya, jadi persamaan energy balance-nya ini harus sama dengan 0. Input sama dengan output. Kemudian di arus 7, ya arus 7 ini juga kan nggak tahu, di trial lagi. Jadi warnanya sama ya, ini hijau. Terus goalsick-nya yang hijau di bawah ini. Ya, sistemnya energy balance di reaktor 1. Stream 4, stream 6, dan stream 7. Yang ini ya. 4, 6, sama 7, terus ada reaksi juga. Ini. Kemudian yang di ini arus 9, 10, 11, 12. Ya, itu kan juga nggak tahu ada yang di recycle berapa, gitu kan ya. Nah, yang di sini yang sini 9, 10, kemudian 11, 12 ya. Kalau 9 itu sama dengan 10. Tapi 11 itu yang di recycle ya. Kita kan belum tahu 12 itu sama dengan 10, 12 ya. Molnya. Enggak, 12 itu sama dengan 8 ya. 12 itu sama dengan 8. Nah, makanya di sini perlu di sini menggunakan energy balance di reaktor 2. Bentar. Tadi itu 19, 2, 10. 19. Berarti di sini ya, sistem yang hijau ini, sistem hijau di reaktor 2. 19, 2, 10. Ya, karena kita tidak tahu arus 9 ini dan 10 molnya berapa, mol totalnya. Kalau di sini sudah tahu, berarti yang 11 bisa dihitung ya, karena 12 itu kan tadi sudah tahu dari arus 7 ya. 12 kan sama dengan arus 7. Gitu. Nah, di sini ada reaksi, makanya tadi energy balance-nya juga plus HR. Ada HR-nya. Ya, berarti ini warnanya sama ya, yang ini trial-nya, ini goalsick-nya. Terus ini sudah dari sini. Ya, ini sebenarnya yang penting itu di sini ya. Nanti kalau ini ketemu gitu, nanti udah langsung yang di kotak besar ini ketemu semua. Setelah itu udah gampang untuk mengerjakan lainnya. Nah, ini sistem 13-14 ini yang agak beda karena di sini untuk menghitung berapa steam yang terbentuk gitu ya, berapa steam yang terbentuk. Berarti kan sini ada perubahan fase.
Jadi tidak ada reaksi, tapi ada perubahan fase. Gitu. Nah, ini sistemnya, berarti sistem yang di steam generator. Sistem merah. Sistem merah. Untuk trialnya juga yang warnanya sama ya, ini dengan ini pasangannya berarti. Jadi ini trial di, terserah sih mau trial di 14 atau 13. Pokoknya nanti energi balance-nya yang masuk sama dengan yang keluar, terus di bullsik di sini. Sudah. Gitu. Jadi itu panduannya untuk cari mana pasangan trial dan bullsiknya itu yang warnanya sama. Oke, ini sudah saya upload. Selanjutnya kita ke materi. Oh ya, sedikit mengenai mechanical energy balance. Oke. Nah, untuk introduction-nya, jadi untuk beberapa proses seperti distilasi, kemudian proses-proses di dalam reaktor. Di sini untuk perubahan entalpi dan juga heat transfer-nya, komponen-komponen energi yang penting itu antara lain energi balance, di dalam energi balance itu antara lain kerja, kemudian energi potensial dan energi kinetik. Itu kan bisa diabaikan ya. Kemarin kan ada rumusan general energi balance itu kan ada potensial energi, kinetik energi, kemudian ada kerja, kemudian ada entalpi juga. Nah, kalau yang di proses-proses seperti distilasi, kemudian reaksi dalam reaktor itu kan kerja, EP dan juga EK ya, itu kan diabaikan sehingga bentuk sederhananya untuk yang sistem terbuka dan steady state itu akhirnya kan I sama dengan delta H gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa proses yang item-item ini itu tidak bisa diabaikan seperti di proses ini kompresi gas dan juga sistem pemompaan liquid ya. Karena apa? Karena di sini kerja dan bentuk energi mekanik itu merupakan faktor penting di dalam energi balance. Gitu. Oleh karena itu ada persamaan ya mechanical energy balance. Nah, di sini kalau kita ini lagi mengenai energi itu kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama di sini energi dari bentuk mekanik ya. Itu seperti energi kinetik, energi potensial, dan kerja. Yang mana energi-energi itu bisa dikonversi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dengan mudah. Sedangkan kategori energi yang lainnya ya itu seperti internal energi dan panas yang tidak bisa dikonversi ke bentuk yang lainnya secara langsung. Ya, ya kalau nggak salah ini sudah pernah dipelajari di UTK 1 ya. Dari energi balance ya.
jadi mechanical energy balance gitu. Nah, di sini persamaan mechanical energy balance untuk sistem terbuka dan steady state. Ya, ini ditunjukkan di example 27.1. Delta KE plus PE ditambah integral dari P1 ke P2 VdP min W plus EV sama dengan 0. Ya, EV di sini adalah ini mewakili loss of mechanical energy. Ya. Atau juga bisa kita sebutnya sebagai total friction ya kalau di OTK 1 itu. Ya, jadi kalau di OTK 1 kan seperti ini persamaan akhirnya ya untuk mechanical energy balance ya sama ya. Ini yang ini dan ini kan delta KE dan PE. Kemudian ini hasil kalau diintegralkan nanti akan menjadi yang di sini. Dan ini work-nya dan ini total friction-nya. Atau loss of mechanical energy-nya. Beda di plus minusnya karena pada saat penurunan persamaan energi balance-nya ya mungkin arahnya berbeda ya. Arah kan waktu itu ada arah WS dan arah Q. Ya, dari situ kan kita menurunkan persamaan energi balance, kemudian menurunkan ke persamaan mechanical energy balance. Itu. Nah, kemudian dari persamaan 27.1 apabila di sini WS-nya sama dengan 0 atau W-nya, work-nya sama dengan 0 dan juga loss of mechanical energy-nya juga 0, maka persamaan 27.1 ini dinamakan atau disebut persamaan Bernoulli. Gitu. Persamaan Bernoulli seperti ini, delta P per rho plus delta V kuadrat per 2 plus G kali delta H sama dengan 0. Persamaan 27.2. Nah, kemudian kita ke contoh soal aplikasi mechanical energy balance pada sistem pemompaan air ya. Hitung kerja per menit yang dibutuhkan untuk memompa 1 pon air per menit dari 100 PSIA dan 80 derajat Fahrenheit ke 1000 PSIA dan 100 derajat Fahrenheit. Arus keluar tingginya 10 feet di atas arus masuk. Ya, jadi kalau digambarkan seperti di figure E27.6, ya di sini air masuk dipompa ke arus keluar yang tingginya 10 feet lebih tinggi daripada arus masuk. Kemudian sini kondisi 1 atau titik 1, tekanannya sekian, suhunya sekian, dan ini titik 2, tekanannya sekian dan suhunya juga sekian. Oke, ditanyakan W-nya ya, yang dibutuhkan per menit berapa. Oke, berarti di sini untuk kita tuliskan lagi persamaan mechanical energy balance-nya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini EK, data EK-nya tidak signifikan karena apa? Atau bahkan bisa kita tuliskan 0 ya, karena V-nya V.1 dengan V.2 kan sama. Di sini tidak ada perubahan diameter dari pipa di daerah titik 1 ya. Dan titik 2 tidak ada perbedaan diameter pipa sehingga V-nya sama. Makanya delta KE-nya ini insignifikan atau negligible gitu ya. Kemudian awalnya bisa kita anggap 0 untuk EV-nya karena kita tidak tahu berapa loss of mechanical energy-nya atau berapa total friction-nya
yang terjadi di sistem perpompaan tadi. Jadi kita bisa anggap 0 ya, bisa anggap 0, kemudian juga bisa asumsi pompanya ini 100%, padahal kan tidak sepenuhnya, tidak ini ya, biasanya tidak 100% untuk efisiensi pompa. Itu sehingga kalau dengan asumsi ini persamaan mechanical energy balance-nya akan menjadi seperti ini. Ya, ini kan dicoret, ini juga dicoret. Ya. Kemudian basis 1 menit operasi sama dengan 1 pon H2O. Dan dengan dari steam stable kita bisa dapat spesifik volume dari liquid air sekian di suhu 80 dan sekian di suhu 100 derajat Fahrenheit. Ya, di sini air merupakan incompressible fluida sehingga untuk spesifik volumenya atau densitasnya itu tidak terlalu berpengaruh ya dengan perubahan suhu, sehingga kita bisa memilih satu spesifik volume di sini yang di suhu 100 Fahrenheit. Kemudian kita hitung delta PE-nya ya. Sini delta H 10 feet, kemudian ini faktor konversi ya, faktor konversinya. Kemudian ini yang faktor konversi, ini G-nya, ini G dalam English system. Kemudian ini yang faktor konversi. Kemudian ini juga faktor konversi untuk menjadi BTU. Kan karena ini ya satuannya harus sama ya. Jadi total untuk delta PE sama dengan sekian. Kemudian yang integral V dP ya, V-nya itu spesifik volume. Spesifik volume kan sama dengan 1/ρ ya. 1/ρ. Tapi di sini kita juga bisa menggunakan spesifik volume, jadi langsung aja dimasukkan spesifik volumenya. Kemudian ini P2 min P1. Di sini feet cubic per pound mass, kemudian ini PSIA itu pound force per inch square, terus dikalikan konversi dari in ke mana nih feet ya, dan sebaliknya atau sebaliknya ya, dari feet ke in. Kemudian ini konversi untuk ke BTU ya, sehingga dapatkan sekian BTU per pound mass. Terus B-nya tinggal ditambahkan yang ini tambah yang ini ya, sama dengan sekian. Di sini ada keterangan nilai yang sama dapat dihitung menggunakan energi balance jika Q sama dengan KE sama dengan 0 dan steam table. Karena perubahan entalpi untuk reversible process untuk 1 pon liquid air dari 100 PIA ke 1000 PSIA adalah 2,7 BTU. Gitu. Ya, ini berarti cara lain langsung menggunakan steam table untuk melihat berapa entalpi change-nya, perubahan entalpinya. Ya. Nah, kemudian jika tadi kan di awal tuh kita masih mengabaikan EV-nya ini atau total friction-nya itu 0. Padahal kan kalau dilihat dari sini ya itu pasti ada friksi yang tidak bisa kita abaikan ya. Di sini ada friksi pipa lurus, kemudian di sini ada belokan, elbow kayak gitu ya. Makanya harus kita perhitungkan. Nah, di sini diestimasikan EV-nya sama dengan 320 feet pound force per pound mass.
Dan efisiensi motor pump adalah 60%. Yang tadi kan dianggap 100%. Ya. 60% sehingga untuk W-nya tidak lagi yang tadi ya. W-nya di sini ditambahkan EV yaitu 0,41 BTU per pound mass. Dari ini dikonversi ke BTU per pound mass sama dengan sekian. Jadi untuk work-nya tadi kan 2,68 ditambah 0,013 ditambah 0,41 sama dengan 3,1 BTU per pound mass. Jadi kerja yang dibutuhkan lebih besar ya, karena karena kita memperhitungkan mechanical energy loss-nya. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa horsepower dari pompa ya, berarti dari kerja ini terus dibagi efisiensi ya, bagi efisiensi 60% ini. Kemudian ini masih BTU per pound mass ini kan untuk memompa 1 pon air per menit. Tadi kan basisnya 1 menit operasi sama dengan 1 pon air. Nah, 1 menitnya dikonversi ke second, kemudian dikalikan faktor konversi dari BTU ke horsepower. Sama dengan 0,122 HP. Ya, sama ya caranya seperti yang di OTK 1. Mungkin di OTK 1 untuk problemnya lebih bervariasi ya. Jadi saya tidak membahas lagi di sini. Oke, sekarang dicoba untuk chapter 28 yang mengenai heat of solution and mixing. Ini dicoba yang 28.6b dan 28.7. Ya, kalau di sini ada data, jadi kita untuk mendapatkan delta H of solution and mixing dari data ini, tapi yang nomor 7 ini dari grafik ya, dari grafik di appendix E. Gitu. Kemudian ini nanti bisa dicoba sendiri juga, ini dari buku Himmelblau, soal yang terakhir nih. Ya, ini juga bisa dikerjakan di rumah sebagai latihan aja. Tapi yang ini, yang 6 dan 7, 6B dan 7 ini dikerjakan sekarang. Nanti setelah kita bahas ini, baru lanjut ke materi humidity. Saya stop share dulu.